Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Mita Putri dari kelas Manajemen Reguler B3. Jadi saya di sini akan menyampaikan beberapa materi mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi yang gunanya itu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. So di sini itu jadi ada beberapa materi yang akan saya bahas, di antaranya seperti yang bisa dilihat di slide PowerPoint yang udah saya sengaja bikin sendiri, saya rangkum sendiri agar lebih mudah dipahami ya tentunya, dan juga memudahkan saya untuk menyampaikan materi-materinya ini. Jadi itu bisa dilihat yang di pertama ada teknologi informasi dan sistem informasi, terus yang kedua ada hardware dan software pada komputer, kemudian yang ketiga ada pengambilan keputusan di level manajemen, terus ada sistem penunjang keputusan, dan yang terakhir itu ada materi tentang data, informasi, dan juga pengetahuan. Nah, so yang pertama yang akan kita bahas itu sedikit ya tentang teknologi informasi dan sistem informasi. Jadi apa sih itu teknologi informasi? Apa sih itu sistem informasi? Jadi teknologi informasi itu adalah sebuah teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut itu membawa sebuah video, suara, dan juga membawa data. Kemudian ada juga yang namanya sistem nih. Jadi sistem itu tuh kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu untuk mencapai sebuah tujuan atau mencapai sebuah final gitu. Jadi kalau kita bahas seberapa penting teknologi informasi itu ya dalam kehidupan kita ini, ya sebenarnya sangat-sangat penting gitu. Kenapa? Karena sepertinya juga orang-orang umum dan orang awam pun tahu bahwa perlunya teknologi informasi itu ya karena dia memudahkan kita dalam melakukan proses komunikasi dan juga lebih cepat gitu ya kan. Terus juga proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik atau daring, itu seperti seperti jual beli online, Shopee, dan yang lain-lainnya itu. Terus juga pekerjaan juga bisa dilakukan lebih secara daring, seperti zaman corona dulu itu work from home. Terus juga lebih memudahkan kita mencari informasi yang ada pada Google dan juga pada aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, teknologi informasi ini juga sangat diperlukan karena apa? Karena tekanan akibat dari persaingan bisnis gitu. Terus juga meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, terus juga perlunya waktu tanggap yang lebih cepat dan pengaruh globalisasi gitu. Jadi teknologi dan teknologi itu sangat diperlukan ya di zaman era sekarang ini. Kemudian ada materi yang kedua, yaitu perangkat keras komputer atau yang biasa kita sebut dengan hardware ya, itu kalau perangkat keras, dan juga perangkat lunak komputer yang biasa kita sebut dengan software. Nah, kalau hardware ini kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi hardware atau perangkat keras komputer itu tuh disebut juga output dan input ya. Jadi perangkat input itu tuh atau perangkat masukan itu tuh adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer gitu. Jadi ada beberapa ya contoh perangkat input itu tuh seperti keyboard komputer ya, yang ada huruf-hurufnya yang bisa dipencet-pencetnya itu. Kemudian ada juga mouse yang untuk perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer yang ada tanda panah kalau di dalam laptop atau di dalam komputer ya. Kemudian mikrofon, scanner, printer, dan lain-lainnya itu ya, CPU dan lain-lainnya. Nah, sedangkan perangkat lunak ya, software tadi itu adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Jadi singkat katanya tuh software itu tidak memiliki wujud gitu. Dia tuh ada di dalam sebuah sistem, ada di dalam sistem komputer atau di dalam laptop gitu. Jadi kalau dibilang apa aja itu jenis-jenis aplikasi software itu ya, ada seperti perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, terus ada juga perangkat lunak aplikasi, bahasa pemrograman, dan aplikasi dan perangkat-perangkat lainnya ya. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, itu ada pengambilan keputusan di level manajemen. Nah, apa itu pengambilan keputusan di level manajemen? Yaitu tuh suatu hasil dari proses mental dan kognitif yang membawa seseorang ke dalam sebuah pemilihan, sebuah rangkaian aksi gitu dari beberapa alternatif dalam pemecahan masalah yang ada. Jadi gini, singkat katanya tuh seperti semua proses pengambilan keputusan itu kan tentu harus menghasilkan suatu tujuan atau menghasilkan sebuah final ya, menghasilkan sebuah akhir gitu. Jadi itulah gunanya ada tadi yang kita lihat tadi itu pengambilan keputusan dalam level manajemen gitu. Jadi dia tuh ada di sebuah organisasi dalam manajemen itu. Jadi tipe-tipe pengambilan keputusan itu ada yang pertama itu terstruktur ya.
Jadi dia itu keputusan yang rutin sehingga kita dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Terus yang kedua ada setengah terstruktur. Jadi dia ini merupakan perpaduan ya atau gabungan antara keputusan terstruktur dan keputusan tidak terstruktur gitu. Jadi keputusan ini biasanya yang umumnya tuh lebih rumit dan lebih ribet gitu, dan dia juga membutuhkan analisis serta pengamatan yang lebih teliti dan terperinci gitu. Terus yang ketiga ada tidak terstruktur ya. Keputusan tidak terstruktur itu ya keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Jadi dia nggak selalu melulu terjadi gitu. Jadi ini cuma beberapa tipenya aja. Kemudian selanjutnya itu ada materi tentang penunjang keputusan ya, sistem penunjang keputusan gitu. Jadi sistem penunjang keputusan itu merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi ya. Jadi sistem penunjukan keputusan itu tuh dapat digunakan pada tingkat manajemen, pada tingkat operasi, dan pada tingkat sebuah perencanaan gitu. Jadi kalau sistem penunjang keputusan itu juga dapat digunakan untuk mengambil keputusan ya dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat gitu. Jadi istilah lainnya itu tuh bisa kita jadikan sebagai dengan kata lain tuh plan B gitu ya kan. Terus sistem penunjang keputusan ini juga dapat berupa komputer ataupun tenaga manusia gitu, atau kombinasi dari keduanya lah ya, antara komputer dan juga tenaga manusia. Oke, terus selanjutnya itu ada materi yang terakhir ya tentang data, informasi, dan pengetahuan. Nah, di sini akan saya jelaskan satu-satu ya mengenai data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama saya akan jelaskan dulu mengenai data. Jadi data itu adalah bentuk informasi ya dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien dan dapat berupa subjek tunggal maupun plural ya, yang digunakan dalam suatu proses gitu. Jadi data itu tuh sebuah kita kumpulkan gitu sejenis 1:1 gitu. Kemudian ada informasi. Nah, informasi itu tuh hasil dari data yang telah diproses gitu. Hasil dari data yang sudah kita proses sedemikian rupa sehingga dapat memberi pengetahuan kepada orang yang menerimanya gitu. Jadi informasi ini dapat dikatakan sebagai data ya. Informasi tadi itu dapat kita bilang kalau itu sebuah data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer. Dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi gitu. Jadi singkat kata itu kita dapat data, kita olah, kita simpan, terus kita keluarkan lagi menjadi informasi baru lagi gitu. Nah, yang bisa kita beritahu ke orang dan orang tuh lebih gampang untuk menerima dan mencernanya gitu. Kemudian yang terakhir ada pengetahuan. Pengetahuan ya, knowledge kalau kata orang. Jadi pengetahuan itu terdiri dari informasi yang sudah diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, dan juga pembelajaran yang terakumulasi gitu. Sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau sebuah proses tertentu, proses bisnis tertentu gitu. Jadi kalau seandainya kita pikir-pikir dan kita baca-baca lagi ya kan tentang data, informasi, dan juga pengetahuan, itu mereka itu saling terhubung. Why? Kenapa mereka saling terhubung antara data, informasi, dan juga penelitian tadi ini, yang 3 tadi ini, kenapa mereka saling terhubung? Karena bisa kita lihat di slide di sini itu ya yang saya bikin, ada yang namanya peta konsep. Ini saya temukan pada beberapa referensi ya. Kalau bahwasanya data, informasi, dan pengetahuan itu saling berhubungan, di mana pengetahuan didapat dari informasi, dan informasi itu kita peroleh dari data-data yang kita kumpulkan tadi. Nah, maka dari itu saya bisa bilang kalau dia itu benar-benar sangat berhubungan, itu menurut saya ya. Karena memang mereka tuh saling terkait dan kaitan itu memang sangat-sangat erat gitu. Nah, kemudian pada slide terakhir ini ada kesimpulan ya. Kesimpulan ini merupakan poin-poin dari semua materi yang saya jelaskan tadi. Dan ini nih poin-poin pentingnya lah gitu. Baiklah, cukup sekian materi yang sampai saya sampaikan. Semoga mudah dipahami ya. Seharusnya memang sangat mudah karena sudah saya atur sedemikian rupa. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.